Halo Auto Family, jumpa lagi di channel resmi Auto 2000, Auto 2000 ID bersama saya Bambang Karyadi Wiraniaga Auto 2000 Yosudarso. Hari yang spesial, sudah ada satu remote nih di tangan saya. Toyota baru saja World Premiere kemarin tanggal 15 Mei 2023 ya. World Premiere itu artinya pertama di dunia bahkan ya. Satu mobil yang mungkin Auto Family juga sudah pada tahu, yaitu All New Yaris Cross. All New Yaris Cross ini mesinnya dia sebenarnya ada dua Auto Family. Ada yang versi gasolin dan ada juga yang versi hybrid. Di samping Bambang, ini adalah versi hybridnya dan tipe yang paling lengkap. Karena ada tipe G, ada tipe S, ini tipe S. Bukan cuma tipe S doang, tapi ditambahin dengan seluruh aksesoris TCO. TCO itu apa sih? Toyota Customization Option ya. Kurang lebih ada 6 aksesoris yang bisa Auto Family beli terpisah, di mana mobil ini sudah dipasangkan semua. Nanti kita jelaskan di dalam video. Terima kasih Auto Family bagi Auto Family semua yang sudah melakukan subscribe sehingga mendapatkan notifikasi. Bagi yang belum, boleh subscribe dulu ya. Kita mengatasi keluhan tersebut dengan menggunakan bedak ataupun dengan menggunakan sabun cuci piring. Kaget. Apa? Itu bukan. Excited. Excited itu duduk. Udah pakai phone juga. Mulai dari bagian depan, Auto Family akan melihat satu unit ini fresh banget wajahnya. Kalau kita contoh-contohin, ini mirip banget sama Toyota yang ada di luar sana. Mirip yaitu Toyota Highlander dari tampang depannya. Kalau belakang saya lihat itu dia mirip-mirip sama belakangnya RAV4. Nanti kita lihat yang belakang ya. Lampu, dia mengusung proyektor LED. Lampu dekat, lampu jauh, DRL, lampu sen ataupun fog lamp-nya semuanya udah LED Auto Family. Di sini, di atasnya fog lamp, udah ada juga sensor pojok. Otomatis sensornya berarti cukup banyak nih Auto Family. Ada depan, kiri, kanan, sama belakang juga ada juga ya. Nah, di bagian tengah, Auto Family akan melihat satu grill besar, di mana grill ini kelihatan kokoh dan gagah banget. Dan dia kan ada temanya juga nih Auto Family. Temanya dia tuh urban SUV, mid adventure. Emang modelnya ini model-model untuk cocok banget di Indonesia, di mana banyak lahan untuk kita berkelana dan jalanan jelek itu sikat semuanya. Nah, grill trapezoidal ini emang ciri khas Toyota. Dia dibikin warnanya black piano pada tipe S hybrid ini. Di bawahnya lambang Toyota itu ada kamera. Kamera ini adalah kamera 360 Auto Family. Panoramic View Monitor PVM, di mana ada 4 kamera yang akan menyatu. Kita seperti lihat dari atas. Untuk mengatur-ngatur parkiran lebih enak tuh kalau kita di dalam. Nah, di bagian bawahnya ada satu grill lagi yang lebih lebar. Dia modelnya trapezoidal juga. Di sini kisi-kisi untuk masuk udaranya jadi lebih banyak ya Auto Family ya. Oke, di dalamnya ada klakson, alarm, standar. Dan karena ini adalah versi GR part, artinya satu mobil yang sudah dirubah stylenya itu menjadi style GR. Headlampnya Auto Family yang tadi Bambang bilang full LED, dia selain bentuknya sangar dan kelihatan mewah dengan lekukan-lekukan list chrome-nya, dia punya fitur yang keren yaitu AHB. AHB itu Automatic High Beam. Lampu jauhnya itu bisa mati sendiri kalau misalkan ada mobil yang berlawanan arah. Serta kita juga bisa ngatur ketinggian lampunya loh. Secara manual, ada di dalam settingannya. Nanti kita tunjukin ya Auto Family. Dimensi yang perlu Auto Family mungkin ketahui untuk mengukur garasi, panjang mobil ini sekitar 4,31 meter. Lebarnya itu 1,77 meter, tingginya 1,615 meter. Wheelbase yang digunakan sama Yaris Cross ini kurang lebih sekitar 2,62 meter. Menyebabkan turning radiusnya itu ciamik banget Auto Family. Cuman 5,2 meter aja. Cukup dalam dan harusnya sangat enak kalau kita melewati tempat-tempat sempit atau menyalip lika-liku. Nah, kita buka bagian mesin sekarang. Untuk pembukaan, kan ada yang dicongkel ke atas, ada yang dicongkel ke samping untuk kunciannya. Kalau Yaris Cross, itu pencongkelannya ke samping ya Auto Family. Dari tutup mesin sudah kelihatan dia sudah memakai peredam ya. Mesin yang digunakan sama Yaris Cross ada dua, yang tadi Bang bilang, ada gasolin dan ada hybrid. Ini adalah hybridnya. Auto Family bisa lihat di bagian samping kiri mesin itu ada mesin hybridnya itu sendiri, motor listriknya juga, dan ada kabel-kabel oranye yang menjadi ciri khas di mana itu adalah mobil listrik. Karena kabel oranye itu adalah kabel yang bisa tinggi ya voltasenya. Penggerak mobil ini adalah FWD, front wheel drive. 1500 cc, 4 silinder, dual VVT-i, mesin ini menghasilkan tenaga yang cukup bagus Auto Family.
Dan kalau misalkan Auto Family mau gesek-gesek nomor rangka atau mesin, itu cukup mudah. Nomor rangka di sini, nomor mesinnya mudah digapai di bagian dalam depan mesin sebelah kiri sedikit, agak tengah. Itu kelihatan kok dari sini. Sekarang mari kita lihat bagian samping Auto Family. Nah, di bagian samping, itu Auto Family akan melihat satu velg yang cukup besar. Di sini ukurannya 18 inci. Profil bannya itu 215/55. Cukup tebal dan besar, emang ini menciptakan dia mobil yang lebih tinggi Auto Family. Fendernya di sini ada over fender juga, jadi kelihatan lebih lebar dan gagah, keker gitu, maco. Lekukan-lekukan yang Auto Family bisa lihat di samping itu nggak terlalu banyak. Cukup simple dan elegan. Lekukannya ada satu yang tegas di bagian bawah, itu menyatu sampai ke bagian rocker panel belakang. Atau side body molding juga. Nah, spion yang digunakan sini, ini covernya itu dijual terpisah ya, Auto Family. Dalam arti yang warna hitam, ini ada termasuk TCO. Kalau di bagian kaca depan, Auto Family akan melihat di sini ada TSS. Toyota Safety Sense, dan di situ juga ada DVR, atau kamera merekam depan. Itu TCO ketiga. Nanti TCO keempat sampai ke-6 ada di bagian belakang. Emblem yang digunakan udah bukan tulisan hybrid lagi nih Auto Family. Sekarang tulisannya HEV, Hybrid Electric Vehicle. Spion, dia menyatu dengan remote sama smart entry. Kalau misalkan kita open, cukup disentuh aja, yang penting remote posisinya deket ya. Jarak 1 meter masih oke kok bisa digunakan. Spion akan terbuka dan welcome light-nya akan menyala. Welcome light ini sebenarnya juga bisa menyala Auto Family tanpa harus kita buka pintu. Ya, kalau misalkan Auto Family udah pergi agak jauh dari mobil, meninggalkan mobil ini berapa menit lah kurang lebih, dan kemudian Auto Family mendekati mobil ini, dia akan nyala sendiri juga tanpa membuka spionnya. Talang air sudah dapat, dia modelnya juga polos, simple, sama liskrum di bagian bawah kaca dia menyambung sampai belakang, naik sedikit ke atas. Dan untuk pilihan warna pada Yaris Cross Auto Family, itu nanti ada dual tone sama monoton ya. Yang ini dual tone nih, dual tone. Dual tone ini ada silver, merah, sama putih mutiara. Bagian atasnya hitam. Nah kalau monoton, itu di bagian atasnya nih pilar-pilar di bagian side roof itu akan sewarna dengan body juga. Pengisian bensin posisinya di belakang kiri, dan pengereman seluruhnya bagian depan serta belakang sudah menggunakan disc brake Auto Family. Secara keseluruhan eksterior Auto Family, si Yaris Cross ini emang kelihatan tangguh dan juga menggemaskan menurut saya pribadi. Tapi dari bagian depan, samping, dan belakang, bagian belakang ini bagian yang paling saya suka Auto Family. Ini udah ditambahin sama 2 TCO lagi ya. Tadi kan di bagian depan ada 1, di bagian samping ada 1 juga, itu udah 2 ya. Sama DVR, itu nomor ketiga, ini ducktail yang keempat. Kemudian yang kelima, ada di sini di bagian belakang ya, bawah. Ini molding ya, molding backdoor. Di bagian kaca belakang, ini sudah ada wiper dan defoggernya juga. Di bagian atas sudah ada high mount stop lamp. Lekukan stop lamp, dan ini stop lampnya full LED ya. Maupun itu lampu sen ataupun lampu mundur, semuanya full LED. Lampu sen akan menyala di 1, 2, 3, 4, 5 kolom LED di bagian luar. Kemudian di bagian dalamnya ini ada lampu mundur. Lampu yang menyala seperti plasma ini adalah lampu standby ya, lampu senja. Kalau kita injek rem, akan ada 4 titik LED di bagian luar bawahnya. Emblem Toyota seperti biasa dibikin lebih simpel, sekarang nggak ada biru-birunya lagi seperti hybrid yang zaman dulu. Di bagian bawahnya ada kamera. Di bawah lampu headlamp sebelah kiri, tulisannya Yaris Cross. Di bawah lampu di sebelah kanan, tulisannya di sini ada tipenya S dan HEV lagi seperti tempelan di fender. Di bawahnya molding pintu, di sini ditambahin spoiler bumper belakang, di mana dia melengkapi eksterior GR parts. Sensor diletakkan 2 buah, kiri dan kanan. Ini di bagian bawahnya ada pemecah angin juga nih, Auto Family. Dia naik ke bagian atas, di bagian tengah-tengahnya, jadi kelihatan sporty banget. GR yang tertulis, emblemnya nggak ada sportnya kan, karena ini adalah GR parts. Mengenai metode pembukaan pintu bagasi, atau backdoor, kita bisa akses juga dari remote Auto Family. 1 dari remote, 1 dari tombol di bagian dashboard, 1 lagi dari pintunya itu sendiri. Sekarang saya contohin yang dari remote dulu deh. Dan kita bisa stop kapanpun ya. Kalau misalkan ada benda-benda yang sekiranya bisa menghalangi, itu kita stop aja biar nggak mentok. Nah di bagian bawah, di sini ada 2 tombol. Yang satu yang kotak panjang ini untuk ngebuka, yang satu lagi bulat kecil
itu untuk mengunci pintu ini. Ya, jadi tanpa harus memencet remote, kita bisa ngunci seluruh pintu dari tombol yang kecil di sini. Kita lanjut buka lagi. Dari sini aja deh. Nah. Oke. Bagasinya dia ini cukup luas loh, Auto Family. Nih. Ini adalah part ke-6, aksesoris ke-6 dari seluruh rangkaian TCO, Toyota Customization Option. Saya copot dulu. Saya mau ngejelasin di bagian bawahnya. Di sini ada lapisan yang kita bisa atur ketinggiannya mau semana. Contoh, kalau misalkan kita angkat, tarik seperti ini, kita bisa letakkan di bawahnya. Nah, kapasitas dari bagasi ini otomatis langsung bertambah besar. Kurang lebih jaraknya adalah 8 cm sampai 10 cm Auto Family. Lumayan kan? Dan kalau misalkan Auto Family nggak mau pakai tirai ini atau penutup biar nggak kelihatan sama pencuri ya. Kadang kan kalau misalkan kita naruh barang-barang di bagasi kan bisa diintip. Tapi kalau ada ini kan tidak bisa diintip jadinya. Ini bisa dicopot karena di bagian ujung-ujungnya di sini ada pernya. Bisa dipasang ataupun dilepas. Ban serep yang digunakan Auto Family, di sini ada ban serep modelnya temporary. Warnanya kuning menyala dan kalau misalkan Auto Family nyari dongkraknya di mana, itu Auto Family harus angkat dulu ban serepnya. Ban serepnya diangkat, di situ ada dongkraknya tuh. Toolkit juga ada di dalam sini semuanya. Pasang lagi ya. Dan Auto Family kalau misalkan mau melipat bangku di bagian sini, itu langsung diangkat aja tuas yang ada di bagian atas kanan kirinya. Nah, simpel kan? Karena saya turunin lapisan ini ke bawah, jadinya dia nggak rata lantai. Tapi kalau saya kembalikan ke posisi awal, dia akan menjadi rata lantai Auto Family. Nah, enak kan? Sip, tutup lagi. Fitur dari backdoor ini juga tetap ada jam protectionnya kok. Kalau misalkan ada yang kejepit, dia akan stop sendiri. Sebelum kita masuk ke bagian interior, saya mau ngasih tahu ke Auto Family semuanya bahwa Auto Family bisa test drive di Auto 2000 terdekat dari rumah Auto Family. Tinggal telepon dulu aja wiraniaganya yang ada di cabang masing-masing. Nanti Auto Family bisa dijadwalkan schedule-nya, baiknya test drive kapan. Karena kan kita kalau misalkan belum ngerasain sendiri, kadang agak ragu ya untuk pesan. Mobil ini udah bisa dipesan ya. Dan saya mau ngasih tahu juga nih Auto Family, tinggi mobil ini dari lantai sampai rocker panel. Rocker panel itu adalah panel yang posisinya di bawah pintu ya. Itu sekitar 26 cm. Tinggi ya. Ya. Jadi kita merasa lebih aman untuk melewati jalan-jalan yang rusak sekalipun. Di setiap anak kunci, ini juga sudah disertakan yang namanya, maksud saya di setiap remote, sudah disertakan anak kunci masing-masing. Jadi 2 remote, 2 anak kunci. Anak kunci ini untuk buka atau tutup secara manual. Tapi kalau misalkan kita habis ngunci pakai remote, bukanya pakai anak kunci, alarmnya bakal bunyi Auto Family. Sekarang ayo kita ke bagian interior. Dari awal masuk Auto Family, Bambang merasakan di sini posisi ruangan yang cukup lega. Ditambah lagi kalau misalkan kita ngelihat di bagian pintu trimboardnya, itu mewah banget Auto Family. Di bagian pegangannya dia buat melipat seperti ini, jadi pegangannya tegas. Terus lapisan-lapisan di bagian handrest atau sandaran tangan di sini semuanya soft touch, ya. Semuanya bagian-bagian empuk dengan jahitan asli di bagian sininya. Oke, tombol-tombol yang disematkan di sini ada pengaturan untuk spion. Pelipatannya ada auto, tutup ataupun buka. Kaca sudah otomatis, on-in dulu ya. Nah, otomatis itu di bagian depan kanan. Kalau misalkan kiri sama bagian belakangnya itu modelnya masih manual semua. Ada satu hal spesial juga nih Auto Family, di mana ini terbaik di kelasnya, yaitu pengaturan bangku driver itu sudah elektrik. Maju, mundur, naik, turun, senderan ke belakang, senderan ke depan, semuanya pengaturannya sudah elektrik. Nice. Nah, di bagian atas ini juga terbaik di kelasnya karena sudah mempunyai panoramik. Panoramik ini kalau misalkan saya bisa bilang ya, dia cukup besar loh Auto Family. Pengaturan untuk buka tutup tirainya pun dia juga halus sekali. Nah, pengaturan tirai itu bisa buka setengah-setengah atau full sekalipun. Kalau misalkan kayak tadi saya kan mencetnya agak lama, makanya dia kebukanya sampai habis. Tapi kalau misalkan Auto Family pencetnya sekali-sekali, itu bisa diatur tuh. Pembukaannya mau stop di mana, bebas. Ada tiang sih di bagian tengahnya, cuman itu kecil lah, nggak masalah. Dan di samping tombol untuk pengaturan tirai, di sini ada 4 tombol Auto Family.
Pengaturan lampu kiri, lampu kanan, atau kita langsung nyalain semua sampai belakang sekalipun. Lampu plafon untungnya udah putih semua nih, keren, dan pencahayaannya bagus. Putihnya putih hangat. Nah, ada posisi juga pengaturan untuk pintu. Jadi kalau misalkan ada pintu yang kendor atau tidak rapat nutupnya, kita bisa nyalain di sini. Nah, di bagian sun visor, di sini cermin-cermin atau vanity mirror lengkap dengan lampu. Lampunya juga warnanya putih, putih LED ya. Ini sebelah kanan juga. Terus pegangan tangan. Di sini Auto Family mendapatkan lengkap nih Auto Family. Dapat 4, depan kiri kanan dan belakang kiri kanan. Dia modelnya juga soft close. Jadi pada saat kita lepas dia nutupnya tidak ngejegrak. Santai gitu. Turun ke bagian setir dihadapkan ke saya di sini ada lambang GR. Di sandaran kepala saya juga ini Auto Family. Karena ini tipenya GR parts ya. Ada lambang GR, dan di karpet pun juga ada lambang GR-nya. Pengaturan setir, Auto Family mendapatkan pengaturan setir yang sangat fleksibel, teleskopik, ya. Sudah ada semuanya di sini, serta tilt. Udah pastilah kalau tilt ya. Secara posisi dengan tinggi badan 178 cm, saya merasakan posisi yang nyaman. Di sini sparasi dibuat sama si Toyota menurut saya cukup oke sih Auto Family. Jadi kayak ada space khusus gitu untuk si pengemudi. Driving experience-nya nanti kita akan coba di video-video selanjutnya ya. Tombol-tombol di dashboard sebelah kanan Auto Family. Di sini ada tombol untuk pembukaan pintu belakang, ada tombol untuk mematikan TSS. Mematikan TSS ini belum semuanya ya. Yang dimatikan dari tombol sini adalah pre-collision sistemnya, PCS. Jadi kalau misalkan ada yang motong jalan, mobil ini tidak akan ngerem sendiri jika itu dimatikan fiturnya. Terus ada tombol Vehicle Stability Control, ada tombol untuk menyalakan parkir belakang, sensor mau hidup atau mati. Ada EV mode. EV mode ini bisa digunakan kalau misalkan Auto Family baterai hybridnya di atas 60%. Nah ini kan sebenarnya mesin lagi hidup nih. Pada saat tidak hidupin mesin, hanya ada tulisan ready warna hijau. Tidak akan ada suara, sunyi banget. Nah kalau baterai hybridnya udah di bawah 40%, baru mesin utamanya hidup lagi ngecas. Canggih ya. Canggih, irit. Emisi bahan bakarnya jadi minim, ramah lingkungan. Nice. Terus tombol yang terakhir, itu yang saya jelasin di depan adalah tombol AHB, Automatic High Beam, untuk pengaturan lampu. Lampu jauhnya akan mati sendiri kalau ada mobil yang berlawanan arah dengan kita. Tombol setir pun sangat lengkap Auto Family. Tombol setir kiri ini untuk pengaturan MID dan audio di bagian depan. Yang sebelah kanan sini untuk pengaturan cruise control, adaptive cruise control sama sistem TSS-nya. Di head unit itu sendiri, ini head unit baru Auto Family. Fiturnya cukup banyak. Dan Android Auto, Apple CarPlay itu semua udah wireless. Tanpa harus Auto Family colok kabel USB. Bagus nih. Vehicle information di sini ditampilkan cukup lengkap. Model kemiringan kendaraan ada di sini. Terus pengaturan untuk kita melihat trip information juga ada di sini. Historinya juga ada. Baterai dan sistemnya yang lagi menggerakkan roda depan itu yang mana ketulis juga di sini. Lengkap. Tombol hazard dan dashboard saya belum jelasin ya. Di bagian dashboard ini ternyata dia modelnya tuh soft touch juga dan ada garis biru Auto Family. Mungkin karena ini hybrid. Pengaturan lampu atau ambient lights yang di bawah door trim, pintu depan kiri kanan sama di atasnya wireless charging, itu Auto Family bisa mengatur dari sini juga warnanya. Ada 14 pilihan warna seingat Bambang. Wait. Nah di sini mulai dari putih, krem, kuning, bla bla bla, ada 14 warna bisa dipilih. Saya sih seneng yang kuning. Tinggal klik aja, sama kecerahannya bisa atur dari sini. Sebelah kirinya. Oke. Di bawahnya hazard, di sini ada pengaturan untuk AC Auto Family. Walaupun mesin utamanya atau mesin gasolinnya tidak hidup, AC tetap dingin kok, tenang aja. Untuk putaran sebelah kiri, itu mengatur kecepatan angin. Putaran sebelah kanan untuk mengatur temperatur. Dan di sini sudah disediakan pengaturan untuk arahan sembur anginnya. Mau ke muka aja atau ke muka dan kaki. Tidak ada pengaturan di sini yang hanya ke kaki saja. Ada tombol off, tombol auto, tombol untuk udara luar tidak diizinkan masuk ke dalam. Ventilasinya bisa ditutup ya. Tidak bisa mencium bau-bau yang ada di luar. Sama pengaturan tombol ini untuk defogger belakang. Jika kaca belakang berembun pada saat Auto Family pergi ke area-area yang dingin atau sejuk. Di bagian bawahnya lagi, di bawahnya pengaturan AC ya, ada 3 titik lampu, di mana titik lampu merah itu adalah menandakan seat belt belakang sedang dipakai atau enggak. Seat belt belakang kiri, tengah, kanan. Kalau misalkan itu dipakai pada saat jalan, lampu merahnya akan padam.
Pengecasan di sini disediakan ada dua colokan, yang satu USB biasa, yang satu lagi USB 3.0. Di sini ada tulisannya juga 3 ampere. Lumayan nih Auto Family, pengecasannya cukup cepat. Wireless charging tentu ada di bagian depan sini, tinggal taruh aja handphonenya. Handphonenya harus support ya, jangan lupa. Dan tombolnya ada di bagian sebelah kiri dari wireless charging. Transmisi, Yaris Cross ini punya 2 model juga. Manual, matic. Manualnya 5 percepatan, maticnya itu CVT. Auto Family pasti tahu dong, CVT atau Continuous Variable Transmission itu sangat irit di jalan. Apalagi kalau misalkan jalannya lancar. Kita jalan stabil aja, 100 km per jam, itu RPM putaran mesinnya kecil banget. Jika putarannya hidup, ya. Kalau misalkan lagi pakai motor listrik, 100 jarang sih. Kalau misalkan dalam keadaan posisi 100 km per jam, motor listrik pasti bareng-barengan dengan hidupnya mesin gasolin. Parkir, udah nggak ada model tarikan, di sini modelnya electric parking brake, dan ada juga auto hold. Saya sangat nyaman sih kalau misalkan di posisi macet lampu merah menggunakan auto hold. Kita injek rem, auto hold-nya hidup, kita lepas rem walaupun posisinya masih di D transmisi, mobilnya nggak akan jalan. Mobil akan jalan kalau misalkan kita perintahkan lagi dengan injek gas. Ini juga unik Auto Family menurut saya, karena penempatan untuk botol atau gelas yang kecil bisa semuanya di sini. Jadi kalau misalkan kita naruh gelas yang pendek, kita dorong aja separatornya, jadi dia bertingkat naik ke atas. Separatornya dia bikin ada 2, satu di belakang, satu di depan. Pembukaan konsol box juga bukan cuma segini doang Auto Family. Ya, masih bisa dibuka lagi sampai dia tegak. Bagus nih. Tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menaruh seperti uang mungkin, atau kabel charger, atau receh-receh lainnya. Dan ada juga colokan untuk lighter, biasa untuk vacuum cleaner ya, atau air purifier. Mengenai bahan jok Auto Family, dan bentukan dari jok ini sendiri menurut saya cukup bagus, karena dia semi bucket ya. Cembungan-cembungan yang ada di bagian samping pinggang, ini bisa menompang tubuh saya dengan sangat baik. Jadi kalau misalkan kita belok dengan kecepatan yang cukup tinggi, akan tertahan gitu. Dan dia gabungan antara perforated serta bagian kulit yang tidak ada lubangnya. Jahitannya di sini dibikin warna biru Auto Family. Biru gabungan dengan jahitan ada satu lagi nih, warnanya abu-abu. Abu-abu di bagian samping, birunya di bagian tengah. Nah kalau laci, di bagian depan kiri, di dalamnya itu udah disediakan juga alat pemadam kebakaran. Modelnya beda nih Auto Family dari mobil Toyota yang lain. Mobil Toyota yang lain itu ada model yang modelnya puter, seperti Alphard misalkan, atau ada juga yang ditaruh di bawah kaki. Tapi ini modelnya seperti ini, ada tombolnya juga. Lucu sih, bagus. Oke, taruh lagi. Kemudian soal safety, Auto Family mendapatkan safety yang lengkap. Total airbag ada 6. 6 itu di mana aja? Pilar kiri sampai belakang, pilar kanan sampai belakang, itu udah 2 ya. 3, 4, yang kelima dan keenam itu di bangku penumpang depan kiri dan pengemudi di bagian samping-sampingnya. Akan meletus kalau misalkan sensor airbag itu sendiri terbentuk. Ya, spion tengah, pengaturan untuk day mode atau night mode itu manual. Dan DVR yang dijual terpisah ini, TCO, ini modelnya layarnya lebih besar dibandingkan beberapa DVR yang lain Auto Family. Auto Family bisa ngelihat gambarnya langsung di sini, pengaksesannya juga tombol-tombolnya ada di sini semua. Kalau misalkan layarnya mau dimatiin, pencet off aja. Nah, tidak mengganggu jadinya. Slot micro SD-nya itu udah dapat Auto Family. Dia dilapisin juga sama stiker warranty. Jadi kalau misalkan Auto Family mau ngakses, nggak perlu copot lah ya. Ini diakses aja langsung gitu untuk melihat hasilnya. Kalau dicopot, warantinya pasti akan hangus. Habis ini kita ke bagian tengah yuk. Sekarang di baris kedua nih, Auto Family. Awal saya buka pintu, ternyata trimboardnya tidak mengurangi kualitas ya. Depan soft touch, belakang juga soft touch nih, senderan tangannya. Dilapisin juga sama warna-warna black piano. Ini ada yang di bagian atas sama bawah, dan handle-nya tetap chrome. Oke, ruang untuk speaker juga ada nih Auto Family. Nah, di bagian sini, awal saya duduk dengan posisi mengemudi saya, legroomnya masih cukup jauh loh. Ada ini sekitar 12 sentian kurang lebih, nyaman sih. Jarak antara kepala saya sama plafon juga cukup jauh. Ya, karena dia di bagian belakang ini, dia kayak cegok ke bagian atas gitu, Auto Family. Posisi nyender ada satu seperti ini, sama saya bisa ke belakangin satu lagi nih. Nah, ini posisi yang lebih rebah dibandingkan yang pertama tadi.
Ini sih saya yakin kalau misalkan perjalanan jauh nggak capek sih. Kalau misalkan untuk memiliki mobil compact dengan 5 penumpang ya, anggaplah keluarga kecil lah. Ayah ibu dengan anak gitu kan, 2, 1 pembantu. Ini sih nyaman banget auto family. Bangkunya pun nih fitur untuk Isofix udah ada ya. Jadi nggak usah khawatir, baby car seat bisa ditaruh di sini dengan nyaman. Top heaternya pun juga ada jangkar untuk ke belakang. Dan child lock di pintu lengkap di bagian kiri serta kanan. Nah, ini di tengah nih. Ada tambahan cup holder sama sandaran tangan. Banyak juga kan netizen-netizen yang nanya nih. Kalau misalkan ini letoy, pasti jadi pertanyaan besar. Tapi ini kuat dan kokoh auto family. Good Toyota maksudnya ya. Improvementnya cukup bagus. Di tengah juga dapat kisi-kisi AC auto family. Kisi-kisi AC-nya ada 2 kiri kanan. Dan ini bisa ditutup ventilasinya. Mau itu dibikin nyembur atau tidak nyembur. Pengaturannya auto family sendiri yang pilih. Charging tipe C, kabel tipe C dapat 2 buah. Nah, di bagian chargingnya itu pada saat mobil nyala seperti ini, itu ada lampu indikatornya di bagian sampingnya ya, seperti cincin. Jadi mudah untuk kita akses walaupun keadaannya gelap. Dan di bagian belakang bangku juga tetap dapat seat back pocket ya auto family, bagian kiri dan kanan. Nah, sekarang kita ke depan lagi yuk. Oke, auto family. Demikian rangkaian review singkat dari kami mengenai all new Toyota Yaris Cross. Mulai dari eksterior depan, belakang, kiri, kanan, serta interior, bagian pengemudi, baris kedua, serta bagasi, itu semuanya sudah kita review. Keren banget ya mobilnya ya. Tampilan jelas, tangguh, fresh, modern, stylish, tapi juga gemesin. Bagian belakangnya saya suka banget, itu model lampunya keren. Nah kemudian kalau misalkan kita bahas kesimpulan mengenai sistem safety-nya pun tadi lengkap ya saya sebutin ya. Mulai dari TSS ada. TSS ini tuh TSS 2.0. Dia juga sudah cukup lengkap. Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitoring, Pre-Collision System. Untuk ngikutin garis juga ada. Kamera 360 juga ada kan. Panoramic View Monitor, lengkap. Ditambah lagi di bagian dalam, itu ada tambahan DVR. Nah, mengenai DVR yang TCO, tadi kita bagi menjadi 6 bagian ya. DVR, terus list, grill. Terus di bagian samping ada cover spion warna hitam. Cover spion warna hitam ini biasa beli kalau misalkan auto family belinya yang monoton. Tapi kalau auto family belinya yang dual tone, itu harusnya sudah hitam. Yang ketiga di backdoor ada ducktail, ada molding backdoor, dan ada cargo net. Auto family bisa beli terpisah itu. Child lock ada jelas. Terus kemudian di bagian belakang untuk Isofix, ngikat bangku anak ya atau baby car seat, itu sudah lengkap semuanya. Safety lengkap, turning radius bagus, interior keren, ada panoramik juga kan kacanya sama tirai-tirainya. Terus bahan-bahan yang disematkan di bagian interior semuanya berkualitas. Kurang apa lagi coba? Dan ada satu hal penting auto family, ini auto family harus tahu di mana kami nanti akan melakukan test drive bersama Kak Alexandra Asma Subrata. Kenal dong? Ya, kami akan melakukan test drive bersama beliau. Nah, biar auto family semuanya mengetahui kapan kami melakukan test drive, bisa subscribe dulu jangan lupa. Serta nyalain tuh loncengnya, biar dapat notifikasi dan gak ketinggalan videonya. Dan untuk auto family yang tertarik untuk melakukan pembelian all new Toyota Yaris Cross ini, auto family bisa datang langsung ke showroom terdekat di rumah auto family. Atau bisa juga kunjungin website kami, www.auto2000.co.id, atau download aplikasi namanya Auto2000 di Jirum. Bisa download di App Store atau Play Store. Masing-masing ini ada informasi fix atau lengkap, serta promo-promonya di bulan auto family nanti mau beli mobil ini. Pastikan belinya di Auto2000 ya, karena Auto2000 itu punya layanan yang luas banget auto family. Cabangnya paling banyak, terus ada layanan Toyota Auto2000 Home Service juga. Repot-repot service datang ke bengkel, bisa juga kita datangin teknisi ke rumah. Nyaman kan? Dapat Astra World, dia kan 5 tahun free. Astra World itu kalau misalkan auto family belum tahu ya, itu kayak layanan 24 jam yang bisa melindungi auto family di jalan. Jadi auto family di jalan tuh merasa nyaman dan aman. Di luar dari auto family memiliki asuransi, auto family juga memiliki layanan perlindungan dari Astra World ini. Jadi 24 jam gak ada hari libur tuh, tanggal merah pun mereka tetap standby. Mau di luar kota sekalipun jangkauannya nasional, kebanyakan di kota-kota besar. Tinggal telepon aja kalau ada apa-apa, ban pecah, atau misalkan kejebak ada banjir, atau amit-amit kecelakaan ya, itu tim kami siap membantu. Terima kasih Auto Family sudah menonton review singkat kali ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!